kita berada saat ini, kita dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan. Amin. Yes. Saat ini kami dari Studio KLC, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita menikmati lawatan Tuhan di hari Minggu ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Engkau hadir Tuhan. Untuk itu kami mau menyembah Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Karena kuasa-Mu tidak terbatas. Amin. Kami mau tenang di hadirat-Mu Tuhan. Amin. Thank you Lord Jesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari sama-sama jemaat yang ada di rumah, kita nyanyikan pujian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Mari katakan sama-sama, Tuhanlah. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Thank you Lord Jesus. Hati kami tenang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Mari Tuhan. jemaat Tuhan yang ada di rumah, Haleluya. mari kita tutup mata kita, kita pandang Tuhan minggu ini. Mari kita rasakan suasana sorga di rumah kita masing-masing, di gereja-gereja sel kita masing-masing. Mari kita rasakan suasana ilahi, suasana sorga. Mari kita rasakan minggu ini.
damai dari Tuhan. Ada sukacita dari Tuhan. Ada roh kemenangan, roh penghiburan, roh kesembuhan, roh kebebasan dari sorga. Turun dalam hidupmu minggu ini dalam nama Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Katakan dari hatimu, Tuhanlah yang membimbing. Tuhan, hanya namamu yang kami perlu saat ini Tuhan. Tuntunanmu yang kami butuhkan saat ini. Kristuslah yang menjadi pegangan kami di kondisi seperti ini Tuhan. Ya. Mari lebih lagi dari hatimu. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh. Yes Lord. Hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang. Lebih lagi dengan imanmu, pandang Tuhan dan katakan, Tuhanlah. Yes. Membimbingku, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. 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 Haleluya. Tuhan Engkau baik, teramat baik, sangat baik bagi kami. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan bertahan dari pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan ada bagi kami di minggu ini di studio dan di rumah Anda masing-masing. Dan kami percaya dari studio ini kami mempercaya bahwa Anda mengalami Tuhan minggu ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, yang merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kami terus sapa dengan kasih Kristus ya. Bersama saya minggu ini ada Pastor Navel Mangalep ya. Dia agak tinggi, jadi saya pakai sepatu yang cukup tinggi supaya bisa menyamai dia. Ya, minggu ini Pak Navel bisa tembus sampai ke studio KLC karena anugerah Tuhan. Karena tinggal di luar ya, di luar Kota Bitung maksudnya. Jadi beliau harus tembus ke sini karena komsel kami ada di luar kota dan beliau salah satu leader kami, penanggung jawab komsel-komsel yang ada di luar kota itu. Ya, selamat datang Pastor Navel. Beliau juga salah satu leader kami di KLC sebagai board of leader, sebagai sekretaris juga di komunitas kami di KLC dan di yayasan. Dan beliau adalah orang di dunia pendidikan. Ya, kalau dalam pemahaman kingdom
Ini leader kami yang bergerak di pendidikan, gitu ya Pak ya? Iya. Gimana sekarang dunia pendidikan dengan kondisi COVID seperti ini? Sebenarnya ada pengaruh sedikit, tapi kami di dunia pendidikan sudah menggunakan berbagai macam teknologi yang ada sehingga pembelajaran sekarang dilakukan di rumah-rumah. Seperti instruksi Presiden mengatakan belajar dari rumah, sehingga kami menggunakan media-media teknologi yang ada. Bahkan menurut saya sekarang sudah lebih canggih dan lebih menjangkau anak-anak di rumah, karena dengan adanya teknologi ini mahasiswa-mahasiswa dan para pembelajar itu mampu mengakses pendidikan di berbagai tempat. Bahkan dulu kita kalau mau seminar, kita mau ada penulisan jurnal ilmiah atau seperti yang lain, kita harus bayar tiket untuk ikut konferensi di luar daerah. Tapi sekarang kita bisa ikut konferensi hanya melalui internet. Menggunakan webinar yang ada. Namun memang tantangannya ke depan di dalam dunia pendidikan ini harus ada kolaborasi antara para pendidik seperti kami, dosen dan orang tua yang ada di rumah. Sehingga terjadi kolaborasi pendidik, bahkan terciptanya para pembelajar yang baik ke depan. Karena memang pendidikan adalah kunci untuk kita mengubah dunia. Iya, ya. Karena kunci, oleh karena itu ke depan memang harus ada peran orang tua yang luar biasa untuk membimbing siswanya, berkolaborasi dengan kami para pendidik yang ada di universitas, bahkan guru-guru yang ada di sekolah. Wow, luar biasa. Masukan yang sangat tajam dan terpercaya. Dari seorang pendidik, seorang dosen, ya Pak Naval ini suami istri dosen. Kayaknya saya harus pakai kacamata Pak, supaya kelihatan profesor sama seperti Bapak. Biar kita balance di muka ini. Nah, Pak Naval di sini memang tidak akan bicara di dunia pendidikan, ya akan menyampaikan isi hati Tuhan. Karena saya percaya Pak Naval sebagai pendidik juga, sebagai pemimpin di KLC, Pak, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati Pastor Naval ini. Ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada setiap jemaat KLC dimanapun berada. Karena Pak Naval selain salah satu leader sebagai pendidik juga, dia adalah gembala komsel di Komsel Sion kami di Kingdom Living Community. Nah, apa kira-kira yang Tuhan kasih di hati Bapak yang bisa menjadi impartasi berkat Tuhan bagi semua jemaat Tuhan KLC dan seluruh pemirsa yang ada saat ini? Silakan Pak. Iya, memang terima kasih Kak Feb, karena saya sangat bersyukur sekali ada di komunitas ini. Karena dari hari Minggu, setiap hari Minggu kami diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Apalagi dalam melewati masa-masa yang seperti ini Kak Feb. Dan Tuhan taruh di hati saya bahwa seperti khotbah Kak Feb minggu lalu, bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan ketika orang bergantung penuh kepada Tuhan, dia mengalami 4 hal yang luar biasa. Bahkan minggu lalu kita udah bahas di komsel, bahkan di komsel kami, di Komsel Sion itu kami mendengar berbagai kesaksian yang luar biasa dari jemaat-jemaat komsel kami. Mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka hidup berbahagia, mereka tidak takut menghadapi situasi yang ada saat ini. Oleh karena itu di pagi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Dalam situasi-situasi seperti ini, firman Tuhan bilang kita terkadang merasa ada di dalam yang namanya lembah kekelaman. Dalam terjemahan yang lain dia mengatakan sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di sini dan ada yang di rumah, saya mau bilang bahwa firman Tuhan ini kita akan melewati lembah-lembah kekelaman. Bukan tinggal. Dalam situasi seperti ini kadang banyak orang yang takut, banyak orang yang bimbang hatinya. Ketika dia berada di yang namanya lembah kekelaman. Tapi firman Tuhan katakan kita hanya melewati, bukan tinggal. Oleh karena itu kita nggak perlu takut. Ulangan pasal yang ke-11 ayatnya ke-11 katakan begini. Kepada Israel dia firman Tuhan katakan, tetapi negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang namanya lembah-lembah kekelaman itu ada dalam bagian kehidupan kita. Tuhan membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Saya mau bilang, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Salah satu hal yang
sulit kita terima dalam kehidupan ini adalah bahwa kesulitan merupakan bagian dari hidup. Kematian merupakan bagian dari hidup. Tapi saya mau sampaikan, sekalipun itu bagian dari kehidupan kita nggak perlu khawatir. Kita harus hidup berdampingan dengan Tuhan. Berdampingan dengannya. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa gak ada Tuhan dan tohkah Tuhan. Itulah yang menghibur kita. Artinya apa? Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu saya mau bilang ada 3 hal pagi hari ini yang harus kita belajar bagaimana kita melewati yang namanya lembah kegelapan. Yang pertama saya mau bilang, kita harus fokus pada Tuhan. Bukan fokus pada masalah kita. Bukan fokus pada COVID-19. Fokus kita kepada Kristus. Mazmur 141 ayat 8 katakan, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun itu, jangan kita fokus dalam masalah kita. Jangan fokus ke COVID-19. Selama COVID masih ada nama, selama masalah masih ada nama, selama penyakit masih ada nama Yesus yang lebih berkuasa. Oleh karena itu saya mau bilang Bapak Ibu, tetap dalam melewati lembah-lembah kegelapan ini, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Tetap berpusatkan Kristus, tetap terus bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua saya mau sampaikan Bapak Ibu, pertama kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, mari kuasailah diri kita. 1 Korintus 9:25 katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu, dalam kita melewati lembah kekelaman, mari kuasailah diri kita. Ikut anjuran pemerintah, pakai masker, pakai hand sanitizer, hidup sehat dengan baik, makan multivitamin dan sebagainya. Saya percaya inilah kasih karunia Tuhan, inilah hikmat Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara untuk menguasai kehidupan kita. Jadi jangan kita lihat, jangan berkumpul banyak orang, jangan ikut di dalam keramaian. Kenapa Bapak Ibu? Kuasai diri kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita menguasai diri kita. Kita ikut anjuran pemerintah, jaga kesehatan dengan baik. Saya percaya kita akan melewati lembah-lembah kegelapan ini. Dan yang terakhir saya mau sampaikan. Ketika kita melewati yang namanya lembah kegelapan, yang ketiga kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, pasti Tuhan akan mengakhirinya dengan baik juga. Amin. Kita percaya Tuhan menciptakan kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6 dia bilang begini, firman Tuhan bilang begini, bahwa Tuhan menciptakan manusia, bahwa manusia itu adalah sungguh amat baik. Bapak Ibu, saya dan saudara diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Oleh karena itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah kita sudah pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya Tuhan pun telah memulai sesuatu yang baik buat kita. Melewati COVID-19, jangan takut Bapak Ibu. Tetap lewatilah, percayalah. Karena Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik. Amin. Pasti Tuhan akan mengakhirinya dengan baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Saudara, saya terberkati. Ya, luar biasa. Firman Tuhan ini sangat dahsyat. Ya, walaupun sangat singkat tapi sangat mendarat. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di kondisi seperti ini, lembah kekelaman ibarat sekarang kita menghadapi new normal, kira-kira seperti itu. Dan Anda pasti bisa melewati new normal ini dengan tetap berfokus kepada Tuhan, menguasai diri dan percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amen. Oh, itu Amen. luar biasa. Ada lagu bilang apa? Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Tuhan pasti
kita dalam lembah kekelaman, kita gak usah takut bahaya kata firman Tuhan. Ya, fokus aja seperti hambanya tadi sudah katakan, fokus aja sama Kristus. Yes. Ya, kita bisa kuasai diri kita, jangan panik dengan segala informasi yang ada. Karena kita terus percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang penting hati kita, hidup kita, penyembahan kita terus tertuju kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan jadi berkat buat saudara. Aku berdoa terjadi dalam nama Yesus. Dan hambamu Pak Nafal yang telah menyampaikan firman Tuhan ini, aku berdoa diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Dan diberikan hikmat terus oleh Tuhan. Pewahyuan yang baru terus dalam kehidupan hambamu. Dan aku berdoa bagi jemaat Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan ini. Kau diberkati, kau dikuatkan, kau diteguhkan saat ini. Mari tutup matamu, kita mau sembah Tuhan. Tutup matamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Mari di rumahmu masing-masing kau tutup matamu, kau pandang Tuhan. Kau boleh ambil sikap berdiri, kau boleh duduk, yang penting tetap dalam hadirat Tuhan. Siang ini, mari kita jumpa dengan Tuhan. Kita korabdeo dengan Tuhan, kita rasakan Tuhan ada di rumah Anda masing-masing. Tuhan hadir di sana. Katakan dengan imanmu, kau ku sembah Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah. Yes Lord. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku Sembah. Oh Tuhan. Katakan kau ku sembah, kau ku sembah. Haleluya. Minggu ini kami naikkan pujian kami naikkan syukur kami dari rumah-rumah, dari lorong-lorong, dari kantor-kantor, dari manapun kami berada. Kami mau memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kau ku sembah Tuhan. Yes Lord, haleluya. Yes God. Ku sembah. Sekali lagi dengan imanmu, katakan kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau kami sembah Tuhan. Haleluya. We love you Lord, we love you God. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau kami sembah Tuhan. Mulut kami memuji-Mu, hati kami memuliakan nama-Mu saat ini Tuhan. We worship you God. Mari mulut kita bermazmur bagi Tuhan saat ini. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. We worship you Lord God Jesus. Haleluya. Ya. Mengalir Tuhan lebih lagi kuasa-Mu. Biarkan kuasa pujian penyembahan menguasai setiap rumah-rumah jemaat. Dimanapun kami berdiri, kami berada. Nama-Mu ditinggikan minggu ini Tuhan. Yes Lord. Biarkan bangsa-bangsa memuji Engkau. Haleluya. We worship you Lord God. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Yesus Tuhan.
kondisi sekarang, kondisi bangsa sekarang, kondisi gereja Tuhan sekarang harus menghadapi satu era baru, new normal, kebiasaan yang baru. Tapi kami diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin harus menjadi mungkin, dan kami percaya itu hanya bersama dengan Tuhan kami bisa melakukannya. Amen. Bisnis kami harus diperbaharui, tatanan dunia diperbaharui, gereja diperbaharui, segalanya diperbaharui. Masyarakat diminta untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tidak takut Tuhan. Seperti firman-Mu tadi berkata, sekalipun kami dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, jangan takut. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tutup matamu, kau renungkan bahwa Tuhan baik. Katakan dari hatimu pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kan imanmu katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan lembut dari hatimu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, kau nyanyikan pujian ini. Katakan dari hatimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jemaat Tuhan, engkau tidak usah khawatir. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus mati. Dia menebus dosa dan salah kita. Dia telah membayar lunas kita. Situasi sekarang, COVID sekarang, goncangan dunia sekarang tidak akan dapat mengambil kita dari penebusan Kristus itu. Minggu ini, di minggu pertama bulan ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya menghimbau seluruh bapak-bapak atau ibu-ibu atau kakak adik, siapapun engkau yang ada di rumah boleh mengambil tindakan iman. Seperti di gereja Kisah Para Rasul, mereka mengambil roti, mereka memecah-mecahkannya. Mereka mengucap syukur dan mereka melakukan perjamuan di rumah mereka masing-masing.
COVID-19 ini membawa kita kembali ke gereja Kisah Para Rasul. COVID-19 ini membawa kita kembali kepada gereja mula-mula. Nikmati perjamuan itu walaupun ada di rumah. Untuk jemaat KLC, kau sudah dipersiapkan. Kami sudah lewat tim pastoral sudah membawa saudara perjamuan dan anggur sudah ada disiapkan. Mari engkau ambil pelayanan ini. Saya berdoa dulu buat setiap engkau Bapak Ibu, siapapun di rumah yang mau mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan ini. Tuhan, aku berdoa bagi setiap kami yang mengambil pelayanan perjamuan di rumah kami masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak adik yang mengambil tindakan imam di rumah. Berkati hidup mereka. Mereka menjadi pelayan perjamuan yang kuduskan oleh Tuhan. Layak melakukan pelayanan perjamuan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan, santai aja, tidak usah keburu-keburu. Kami menunggu saudara. Mari Bapak Ibu engkau dengan kasih Kristus mengambil perjamuan yang sudah engkau persiapkan. Kalau jemaat KLC sudah mendapatkan seperti ini, mari engkau siapkan semua. Mari Bapak Ibu engkau bagi ke keluarga yang ada di rumah. Sambil engkau menikmati pujian ini, kau sudah boleh mempersiapkan, boleh membuka setiap kantong penutup yang ada di perjamuan di anggur saudara masing-masing. Mari kita siapkan. Kami beri waktu buat saudara di rumah. Kau yang bukan jemaat KLC, pemirsa yang mengikuti perjamuan kudus kami saat ini. Apa yang ada di rumahmu saat ini? Apapun yang ada di rumahmu, kami akan doakan kuduskan menjadi darah Kristus dan menjadi tubuh Kristus. Persiapkan saja. Kami kasih kesempatan Tuhan Anda mempersiapkan dan Anda boleh mengikuti perjamuan bersama-sama dengan kami dari studio KLC yang ada saat ini. Nyanyikan pujian dengan setengah suara. Bapak Ibu engkau yang ada di rumah yang telah mempersiapkan. Apapun yang ada di rumah engkau telah mempersiapkannya. Minuman apapun itu, kue apapun itu. Dan setiap jemaat KLC yang sudah dibagikan anggur dan roti perjamuan. Saya doa Tuhan berkati perjamuan ini. Roti yang adalah buatan tangan manusia, anggur yang adalah buatan tangan manusia. Dan apapun yang telah dipersiapkan pemirsa jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk dipakai dalam pelayanan perjamuan saat ini. Aku berdoa itu dikuduskan dengan darah anak domba Allah menjadi tubuhmu dan menjadi darahmu di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga ketika kami memakannya, meminumnya, membawa kekuatan baru dalam tubuh kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kau yang telah mempersiapkan darah Kristus dan tubuh Kristus ini. Mari engkau angkat tubuh Kristus. Kau angkat roti ini melebihi kepalamu. Atau apapun yang kau persiapkan di rumahmu masing-masing. Angkat melebihi kepalamu. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Thank you God. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumahmu masing-masing saat ini. Bersama kami di studio KLC. Engkau angkat anggur perjamuan itu adalah darah Kristus. Bayangkan 2000 tahun yang lalu dia menetes demi tetes memenuhi cawanmu. Dan menjadi lambang penebusan Kristus. Sehingga engkau dibayar lunas oleh darah Kristus ini.
Angkat melebihi kepalamu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Syukur. Mari kita bersyukur. Haleluya. 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 Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Buat Tuhan saat ini. Mari kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyembuhkan kami, bilur-Mu memulihkan kami. Haleluya. Terjadi mujizat di rumah-rumah minggu ini Tuhan. Aku berdoa setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini. Kami percaya ketika di Kisah Para Rasul berkata ketika mereka memecah-mecahkan roti, mereka mengucap syukur, mereka mengadakan perjamuan di rumah mereka masing-masing. Oh, mereka mengalami kelimpahan dalam hidup. Mereka bertambah banyak. Mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu saat ini. Biarkan darah dan domba Allah itu melakukan mujizat dalam hidupmu. Terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu kita berdoa untuk bangsa dan negara sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini. Saya rindu kita bawa hati kita pandang Tuhan. Kau bayangkan Indonesia saat ini ketika menghadapi new normal, tapi mempercayai bahwa Kristus bersama-sama gereja Tuhan. Saya dan saudaralah gereja Tuhan, kita dalam tangan Tuhan seperti firman Tuhan tadi. Kita tidak takut menghadapi new normal ini. Tapi mari kita bangkit menjadi gereja Tuhan yang mendoakan bangsa ini. Saya minta semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing bersama kami di studio ini. Mari kita doakan untuk bangsa negara. Kita berdoa khusus untuk pemerintahan kita supaya kuat. Kita berdoa untuk setiap tenaga medis kita supaya tidak chaos. Supaya kasih setia Tuhan ada di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Tuhan kami mau memberkati bangsa kami. Karena kami percaya Engkau mencintai bangsa kami. Engkau menyayangi bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden bahkan jajarannya Tuhan. Kiranya hikmat penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Sampai di jajaran gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke desa-desa. Kiranya hikmat penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Sehingga bangsa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat para medis yang ada Tuhan, para dokter, relawan, PMI, apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Sehingga bangsa kami bebas, terbebas Tuhan. Dalam melewati setiap lembah-lembah kekelaman. Kami percaya tangan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan bangsa kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami percaya bangsa kami ada di tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata bagi bangsa kami. Kami tidak lupa juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biar lewat wabah ini Tuhan, terjadi persatuan gereja di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus. Segala roh pemecah dalam bentuk apapun kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebagai hamba-Mu minggu ini, kami berdoa untuk semua jemaat kami. Semua jemaat Kingdom Living Community dimanapun berada Tuhan, aku berdoa saat ini. Di rumah masing-masing, di dalam kota, di luar kota. Dalam pekerjaan, di kebun, dimanapun berada saat ini. Tuhan, aku berdoa
Biar belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan turun bagi setiap jemaat kami dimanapun berada. Sebagai hamba-Mu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan semua jemaat kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Pekerjaan mereka ditolong Tuhan, sakit mereka disembuhkan Tuhan, masalah mereka dibebaskan Tuhan, terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan menyertai jemaat kami dimanapun berada. Bahkan seluruh Bapak Ibu pemirsa yang menyaksikan ibadah live streaming kami minggu ini, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh kegiatan kami seminggu berjalan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Tuhan memberkati semua kegiatan kami, walaupun sebagian yang lewat via Zoom Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hadir di sana. Setiap komsel kami di semua area diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam setiap kegiatan jemaat kami minggu ini berjalan. Kegiatan apapun diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa bagi semua kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini di studio ini. Pemusik diberkati Tuhan, pemuji diberkati Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan juga diberkati Tuhan. Multimedia diberkati Tuhan. Semua kami yang ada di studio ini diberkati Tuhan. Hikmat Tuhan terus alam kehidupan semua kami. Kembalikan berkat berlipat kali ganda dari Tuhan. Sehingga berkat hikmat itu kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita minggu ini, kau tutup matamu, angkat kedua tanganmu, kau boleh bangkit berdiri kalau kau ada di rumah masing-masing. Kau dengarkan firman Tuhan ini yang menjadi berkat dalam kehidupanmu seminggu ini berjalan. Firman Tuhan berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu memenuhi hati dan pikiranmu, terjadi di dalam nama Yesus. Kau terima, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarmu merambat sampai ke batang air. Engkau tidak takut dengan tahun-tahun kering, sebab semua yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Terjadi, engkau terima dengan iman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan minggu ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Wow, luar biasa minggu ini. Saya percaya jemaat yang berada dimanapun pasti diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, kami akan menyampaikan info sepekan KLC Church. Dan bagaimana Finri? Yang pertama info kita sepekan yaitu seperti yang luar biasa, Komsel. Komsel akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis melalui aplikasi Zoom. Dan linknya nanti akan disampaikan oleh PKS dari masing-masing Komsel. Ya, dan berikut jangan lupa minggu depan kita akan berjumpa kembali lewat ibadah live streaming. Nanti saudara boleh lihat di Facebook KLC Church. Dan saya percaya minggu depan juga kita akan merasakan berkat yang sama. Amin. Yes, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkan lewat nomor rekening yang nanti akan tertera di bawah ini. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah info sepekan KLC Church. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.